FIFA coret Peru, kode Indonesia bisa jadi penggantinya. Sinteyong tangani timnas U17 jika jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Piala Dunia U20 batal, proses naturalisasi Justin Hubner dan kawan-kawan tetap aman. Erick Thohir bawa proposal dan langsung bertemu FIFA usai Peru mundur. Media Vietnam ketar-ketir jika timnas U20 yang tampil di SEA Games 2023. FIFA kembali mengambil keputusan besar dengan mencabut Peru dari status tuan rumah Piala Dunia U17. Kabar ini membuat isu Indonesia akan menjadi penggantinya. Ya, terkait dicabutnya Peru dari tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia dikabarkan akan menjadi pengganti. Rumor itu mencuat usai Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka memberikan kode. Ketua Umum PSSI menyiapkan plan B, plan C insya Allah bisa jalan. Ditunggu saja, kata Gibran Kamis 30 Maret 2023. Insya Allah tahun ini, apa yang dianggarkan kemarin, renovasi Stadion Manahan yang sudah kami jalankan tidak mubazir, ujarnya. Jika Indonesia bisa mengambil hak tuan rumah Piala Dunia U17, tentu hal ini sedikitnya bisa mengobati kekecewaan publik sepak bola tanah air setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, ada beberapa alasan bagi Indonesia untuk menghentikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Yang pertama, Piala Dunia U17 2023 sudah pasti tidak diikuti oleh timnas Israel, yang menjadi penyebab gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian yang kedua adalah fasilitas siap. Fasilitas venue pertandingan dan juga lapangan latihan di Indonesia sudah sangatlah siap. Ya, Indonesia telah menyiapkan 6 stadion untuk Piala Dunia U20 2023. Setelah Peru tak lagi menjadi tuan rumah, Indonesia ramai disebut bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Secara infrastruktur, Indonesia sudah siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, saat ini pelatih timnas Indonesia U17 kosong setelah Bima Sakti fokus membantu Indra Safri untuk mempersiapkan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Karena itu, Sinteyong hampir pasti menjadi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. FIFA mengungkap alasan berbeda di balik pencoretan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dan pembatalan Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 2023. Ya, Peru dianggap tak mampu menyediakan infrastruktur untuk menggelar kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Hal ini tentu berbeda ketika FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu 29 Maret 2023. FIFA hanya menuliskan berdasarkan situasi terkini. FIFA pun bakal mencari tuan rumah baru untuk menggelar Piala Dunia U17 yang tetap dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 ini. Ya, keputusan FIFA mencoret Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 mendapat beragam tanggapan dari netizen di media sosial. Gas Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 Pak Jokowi. Erick Thohir biar enggak sia-sia itu renovasi stadion mumpung enggak ada Israel juga. Obati rasa cinta kami para supporter terhadap sepak bola, ucap seorang netizen. AFC belum lama ini mengeluarkan pernyataan kecaman untuk Israel. Seperti diketahui, Israel seperti memiliki keistimewaan dari FIFA, sebab meski kentara mereka menyerang Palestina, tidak ada peringatan dan sanksi untuk negara tersebut. Dan kini giliran AFC yang berani mengusik Israel. AFC mencoba melindungi anggotanya dari Israel yang merupakan anggota UEFA. Apakah dengan begini AFC bisa disanksi oleh FIFA? Sementara itu, FIFA sendiri masih belum memberikan tanggapan dengan insiden penyerangan Israel terhadap Palestina. Indonesia dan juga Peru mengalami nasib yang sama karena status tuan rumah dicabut oleh FIFA. Sayangnya terkait sanksi, kedua negara ini dapat sikap yang berbeda dari Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. FIFA seakan pilih kasih ketika mencoret status tuan rumah Peru dari Piala Dunia U17. FIFA ingin mengucapkan terima kasih kepada FPF karena usaha mereka akan tetap terbuka untuk membuka kemungkinan kompetisi di Peru. Demikian bunyi pernyataan FIFA. Ya, melihat rilisan tersebut, sikap FIFA berbeda terkait potensi sanksi Indonesia dan juga Peru yang senasib karena dicopot dari tuan rumah Piala Dunia kelompok umur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin 3 April malam mengabarkan bahwa dia bakal bertolak ke Eropa untuk melobi FIFA demi Indonesia tak dapat sanksi berat. Erick Thohir berharap pertemuannya dengan FIFA dapat membawa Indonesia keluar dari ancaman sanksi. Bismillah, semoga Indonesia dapat keluar dari ancaman sanksi. Saya akan bawa peta Garuda mendunia kepada FIFA. Semoga ada kabar baik, ucap Erick Thohir.
Ya, negosiasi akan dilakukan kembali oleh Erick Thohir setelah mendapatkan undangan FIFA untuk hadir dalam FIFA Council. Setelah Peru batal, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dengan cara gerak cepat, Erick Thohir datang ke kandang FIFA. Erick Thohir datang dengan membawa proposal baru untuk menjelaskan peta biru sepak bola Indonesia ke depan. Ya, seperti diketahui, timnas U17 Indonesia saat ini ditargetkan bisa bermain di Piala Dunia 2034. Sementara itu, belum diketahui apakah benar Indonesia berniat maju untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 atau tidak. FIFA mengunggah foto PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023 di akun Instagram @FIFA_World_Cup. Hal ini mungkin mengindikasikan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, dalam momen euforia PSM Makassar, FIFA mengambil kesempatan untuk memberikan selamat kepada tim Liga 1 2022-2023 tersebut. Mereka bahkan mengunggah sebuah artikel khusus di situs resmi yang membahas tentang kesuksesan PSM Makassar menjadi juara dan disebarkan lewat akun media sosial Instagram @FIFA_World_Cup. Dalam Q&A YouTube pribadinya, Sandy Walsh ditanya apakah ia akan memilih juara Piala Asia bersama timnas Indonesia atau lebih senang jika berhasil meraih gelar Liga Champion bareng klubnya. Mendapatkan pertanyaan itu, ia kemudian memilih menang Piala Asia bersama timnas Indonesia. Saya akan memenangkan Piala Asia bersama Indonesia karena ia meraih trofi itu negaramu sangat besar, terutama Piala Asia, ujar Sandy Walsh. Ya, jawaban itu menunjukkan ia tidak main-main membela timnas Indonesia. Sandy Walsh selalu menunjukkan cintanya dan juga berhasrat membela skuad Garuda. Batalnya timnas Indonesia U20 mentas di Piala Dunia U20 membuat nasib 3 pemain keturunan dipertanyakan. Iver Jenner, Justin Hubner dan juga Ravel Struijk diragukan bakal melanjutkan proses naturalisasi. Akan tetapi, keraguan itu sirna karena ex-utusan PSSI Hamdan Hamidan mengabarkan bahwa ketika pemain keturunan tersebut nyatanya masih ingin membela timnas Indonesia. Bagi yang nanya apakah trio Justin Hubner, Ravel Struijk dan juga Iver Jenner masih ingin membela timnas Indonesia, jawabannya iya, tulis Hamdan di postingannya. Keputusan pelatih timnas U22 Indonesia Indra Safri memanggil Ramai Rumakik dinilai sudah tepat. Pernyataan tersebut datang langsung dari pelatih Dewa United Ian Older Rickering. Saya pikir Ramai menunjukkan performa bagus dalam beberapa pekan terakhir, ungkap Rickering. Ramai Rumakik tercatat terakhir kali membela timnas pada tahun 2021 silam. Kala itu pemain berusia 20 tahun tersebut sempat menarik perhatian. Sejauh ini, Ramai Rumakik sudah tampil dalam 9 laga Liga 1 2022-2023. Indra Safri memilih tak memanggil Bagus Kahvi yang kini berada di Eropa bersama klub Yunani Asteras Tripolis ke timnas Indonesia U22. Menurutnya, Asteras Tripolis FC akan memberikan kesempatan kepada Bagus Kahvi yang belum menjalani debut, sehingga ia memilih tak mendaftarkan pemain asal Magelang tersebut. Karena kemarin kita berdiskusi dengan klub Bagus lagi diberikan kesempatan oleh klubnya. Saya pikir dia lebih baik di klubnya ketimbang ke SEA Games, jadi Bagus tidak saya daftarkan, kata Indra Safri. Kini Sintayong hanya punya agenda untuk timnas Indonesia senior pada Juni 2023 mendatang. Sintayong sendiri mengindikasikan akan tetap bertahan bersama timnas Indonesia. Ia pun ingin bertemu dengan Erick Thohir untuk membahas masa depannya. Sementara itu, Sintayong berambisi membawa timnas senior lolos Piala Dunia 2026. Ya, Sintayong melihat peluang tersebut karena Piala Dunia 2026 akan menambah pesertanya menjadi 48 peserta. Saya akan mempersiapkan tim senior agar bisa masuk di Piala Dunia. Ada 8 tiket untuk wakil Asia. Saya akan berusaha mencetak sejarah, tambah Sintayong. Asnawi Mangkualam akhirnya buka suara terkait rumor retaknya hubungan dengan Jeonnam Dragon. Hubungan saya dan Jeonnam sangat baik, tidak ada masalah, ucap Asnawi. Terlihat kini Asnawi Mangkualam sudah kembali ke skuad Jeonnam. Di laga terbaru, ia berada di bangku cadangan saat timnya meraih kemenangan 3-1 atas Jeonnam City. Ya, usai membela timnas Indonesia, Asnawi menegaskan kepercayaan dirinya meningkat karena mengalami hasil positif bersama skuad Garuda di FIFA Matchday melawan Burundi. Media Vietnam The Tau 247 mulai panik jelang SEA Games 2023. Ya, mereka menyebut timnas Indonesia menjadi salah satu tim kuat di turnamen ini. Seperti diketahui, SEA Games 2023 akan digelar pada 5-17 Mei 2023 di Kamboja. Indonesia pun menargetkan juara di turnamen bergengsi ini usai hak tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dicabut oleh FIFA. Hal ini pun membuat media Vietnam The Tau 247 merasa ketar-ketir. Setelah dicabut hak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA, Indonesia beralih ke target menjuarai SEA Games ke-32, tulis pernyataan The Tau 247.
PSSI sudah mempersiapkan timnas Indonesia U22 untuk mentas di SEA Games 2023 yang kini dibesut oleh Indra Safri. Ya, media Zing News justru khawatir jika timnas U20 yang berangkat ke SEA Games 2023. Pasalnya, skuad yang dibesut oleh Sintayong ini adalah tim yang memang dipersiapkan jauh-jauh hari untuk tujuan besar bermain di Piala Dunia U20. Jika timnas U20 yang diberangkatkan, Zing News menilai ini sebagai ancaman serius bagi lawan-lawan Indonesia di SEA Games 2023 termasuk Vietnam. Dito resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menpora. Setelah resmi menjabat, Dito akan dihadapkan dengan sederet agenda olahraga internasional di sepanjang tahun ini. Tim Merah Putih juga akan berjibaku di Anak World Beach Games 2023 di Bali pada 5-12 Agustus 2023. Ya, event ini bakal menyorot perhatian karena Israel kemungkinan besar akan mengirimkan atletnya di ajang ini. Hadirnya atlet Israel bakal menjadi sorotan, karena sebelumnya Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.